Tafsir Al-Mu'in 576. Jadi betapa dahsyatnya siksaan orang-orang yang meremehkan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 6 di dunia. 1, Allah akan mencabut berkah umurnya. Jadi berkah umur kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meremehkan ibadah sholat. Yang kedua, Allah akan mencabut berkah rizkinya. Jadi dihilangkan keberkahan di dalam rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita meremehkan ibadah sholat. Yang ketiga, Allah akan menghapus ciri orang soleh dari mukanya. Nah, jadi orang yang tidak pernah sholat, orang yang meremehkan sholat akan terlihat dari wajahnya nanti. Orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, nanti wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Dan orang yang meninggalkan sholat akan dikasih ciri oleh Allah nanti, hitam legam bagaikan arang. Ya. Lalu kemudian semua amal yang dilakukannya tidak diberi pahala. Bayangin, amal yang kita lakukan di dunia ini tidak akan diberikan pahala oleh Allah karena kita meremehkan sholat. Lalu kemudian yang kelima, doanya tidak terangkat ke langit. Jadi walaupun dia berdoa minta sama Allah tapi tidak sholat, tapi meremehkan ibadah sholatnya, maka doanya tidak diangkat ke langit. Artinya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, tidak mendapat bagian di dalam doa orang-orang yang soleh. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meremehkan sholat, dia tidak mendapatkan doa orang-orang yang soleh. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa itu hanya diperuntukkan, hanya didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita dimohonkan ampun oleh orang-orang soleh dalam doa kita. Maka kalau kita sholat berarti kebagian doanya. Lalu yang ketiga, pada saat kematian. Yang pertama, matinya dalam keadaan terhina, lapar dan kehausan. Rasa hausnya tersebut tidak akan hilang meskipun ia diberi minum satu sungai, tidak akan pernah hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Masya Allah, kita kalau meremehkan sholat, meninggalkan sholat, nanti ketika menjelang sakaratul maut, kita nanti akan diberikan siksaan oleh Allah. Ini haus, gak pernah berhenti. Bahkan kalaupun dikasih air sesungai untuk dipinum sama kita, gak akan pernah merasa puas kita, saking hausnya. Kita pernah dengar Alqamah, ahli ibadah. Di dalam sakaratul mautnya itu Alqamah diberikan siksaan yang begitu dahsyatnya, mendapatkan sakaratul mautnya. Kenapa Alqamah yang ahli ibadah, sholatnya selalu bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW, akan tetapi ketika sakaratul mautnya ia diberikan siksaan yang begitu dahsyatnya oleh Allah. Ternyata Alqamah juga selain ahli ibadah, tapi dia juga durhaka kepada orang tuanya, pernah menyakiti hati ibunya. Maka jangan remehkan sholat dan jangan juga kita durhaka kepada kedua orang tua. Jadi 15 dibagi 36-nya di dunia, 3-nya di saat kematian, 3-nya di dalam kubur, dan 3 pada hari kiamat di saat bangun dari kuburnya. Kita digiring nanti ke padang mahsyar, lalu kemudian nanti kita akan dihisab. Nah, di saat itulah kita nanti akan diberikan. Lalu 3 petaka lainnya yang menimpa di dalam kubur. Nanti ketika kita berada di alam kubur, teman-teman kemarin kali itu ikut gali kubur, dipindahkan kuburannya
Dari Jeruk Purut, Jakarta dipindahkan ke Karawang. 2 jenazah digali kuburannya. Kali ini menyaksikan baru pertama kali melihat, oh ternyata begitu digali. 1 ibunya, 1 anaknya digali. Kak Puput lihat, kali ini juga menyaksikan di situ, bahkan melihat di video ini sama kali. Yang 1 jenazahnya masih utuh. 12 tahun dikubur tapi jenazahnya masih utuh. Diangkat dari kuburannya masih terlihat, pokoknya masih utuh lah. Tapi yang 1 ketika diangkat, ya Allah, tinggal tulang belulang. Ada tulang rahang giginya, ada tulang kakinya, tulang tangannya, kemudian ada tengkoraknya. Pasti bukan, dan itu udah menipis. Jadi yang 1 udah hancur, tinggal kain kafannya saja. Tapi kalau yang 1 itu kain kafannya juga masih utuh. Lalu sepanjang perjalanan dari Karawang sampai ke sini, kali ini cerita dengan istrinya cerita. Itu suami ibu waktu itu punya amalan apa? Kok sampai 12 tahun dikubur? Meninggalnya itu dikuburnya tahun 2010. Kemarin, hari ini kita sekarang udah 2022, 12 tahun lah kurang lebih dikuburnya. Tapi beliau jenazahnya masih utuh. Apa amalan ketika di dunianya? Istrinya cerita, Ustaz, itu suami saya. Ketika di dunianya, pertama, ia tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Jadi sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga. Bahkan ia ketika sebelum azan, sebelum datang waktu subuh, itu sudah duluan teman-teman. Jadi apa? Jadi bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia selalu datang duluan dan tidak pernah mau ketinggalan. Ketika semasa hidupnya, sholatnya tidak pernah tertinggal. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Pantesan aja 12 tahun dikubur masih diutuhkan oleh Allah. Jasadnya masih utuh, kain kafannya masih ada. Ternyata ia adalah seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Sholatnya baik, kemudian sodakohnya baik, ke orang tuanya dia menjadi anak yang berbakti. Dan juga orangnya itu sangat-sangat baik hati dan tidak sombong. Oh begitu ya Bu. Iya Ustaz, saya menjadi saksi hidup bagi suami saya. Beliau orang baik. Nangis yang menyaksikan itu digali. Mungkin takut bagaimana ketika suami saya digali dari kuburnya. Saya takutnya udah nggak ada. Tapi pas digali di Jeruk Purut itu teman-teman, ada air di situ. Nah, karena memang itu kenapa digali, alasannya karena di sana sering kebanjiran, Ustaz. Jeruk Purut itu sering kebanjiran. Jadi ini kuburannya di situ ada kali di situnya. Dan sering kalau ada banjir bandang, ada banjir itu kerendam. Hanya digali. Tapi yang 1 itu sudah tinggal berulang. Saya lihat, Masya Allah. Oh begini kalau udah dalam kubur. Merinding lah. Jadi itulah Allah kasih keajaiban bagi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Walaupun udah bertahun-tahun dikubur, tapi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan santri Bahrul Ulum ini termasuk ke dalam ahli-ahli ibadah, ahli-ahli sholat yang dijaga sholat 5 waktunya, dan juga termasuk ke dalam golongan anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. 3, di dalam kuburnya Allah akan menyerahkan kepada malaikat yang menakutkan, yang mengerikan. Lalu kemudian kuburannya akan menjepitnya, kuburannya akan gelap gulita. Orang yang meremehkan sholat nanti di dalam kuburnya akan diberikan kegelapan oleh Allah, akan disempitkan oleh Allah. Itu kuburan, itu tanah, itu bumi akan menyempit, akan menghimpit dia. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita teman-teman.
Mudah-mudahan selagi kita masih diberikan kesehatan, jaga sholat 5 waktu kita, apalagi subuh. Ini luar biasa nih pilihan-pilihan Allah. Alhamdulillah. 2 rakaat sholat subuh, sholat fajar, nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Bayangin kita sholat 2 rakaat, makanya jangan lupa setiap sebelum datangnya waktu subuh atau setelah azan, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat subuh, jangan lupa sholat sunnah qobliyahnya. Itu Madinah Al-Munawwarah, teman-teman. Kenapa diberikan keberkahan oleh Allah? Ternyata penghuninya, orang-orangnya di sana, orang-orang mukmin muslimat, mukminin mukminatnya di Mekah, di Madinah Al-Mukarramah itu, mereka tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajar sebelum subuh itu. Makanya ternyata Madinah Al-Munawwarah itu diberikan keberkahan oleh Allah luar biasa. Bahkan 2 kota itu yang nanti tidak akan didatangi atau tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Cuma 2 kota. Indonesia akan kena, Malaysia, Amerika apalagi, Brunei Darussalam, kemudian Laos, Kamboja, Thailand dan sebagainya akan dimasuki, kecuali 2 kota tersebut. Mekah dan Madinah Al-Munawwarah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi jagalah sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan, apalagi kita melalaikannya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalu yang 3 lainnya lagi, teman-teman. Yang pertama, Allah akan menyerahkan kepada malaikat dengan siksaan tersebut, akan menyeretnya dengan posisi terbalik, dihisab oleh Allah secara detail. Allah tidak akan menolongnya dan tidak mensucikannya, dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Di neraka tingkat kedua, neraka Lazo itu namanya, begitu banyak orang disiksa karena meninggalkan sholatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mudah-mudahan apa yang Jaka Suara sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di aksi Santri Baru Ulum di pertemuan yang akan datang. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.